dalam mengambil ini, yaitu bagaimana
dari Google Slide. Dan lalu makanya kenapa tadi saya bertanya terlebih dahulu apakah di sini sudah terbiasa menggunakan Google Slide atau bahkan membuat kuliah Google Slide. Karena Google Slide itu sangat mirip sekali Bapak Ibu ya dengan PowerPoint, tetapi menurut saya itu lebih interaktif ya. Jadi lebih menarik akhirnya. Jadi kalau misalnya kita pakai PowerPoint itu kan seperti biasa hanya di scroll gitu ya. Nah kalau Google Slide itu lebih interaktif, jadi kelihatannya lebih keren kalau bagi siswa gitu ya. Jadi sebenarnya juga bagi kita juga sebenarnya lebih memudahkan ya. Dan lebih menarik kalau kita membuat puisi-puisi materi. Nah kita akan coba membuat itu ya. Nah kenapa sih kita juga harus memperhatikan mulai sikap kolaboratif, karena itu memang amanat dari kurikulum itu sendiri Bapak Ibu ya. Di kurikulum merdeka lagi kita sangat mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilainya kan Ibu ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Tentu Bapak Ibu ya. Jadi itu sebabnya kita sudah sangat terbiasa sekali mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita ingatkan kembali siswa kita untuk selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan gitu ya. Sebagaimana kita juga sama-sama mengingatkan diri sendiri dulu Bapak Ibu ya, bahwa itu juga sebabnya kita meminta doa, pasti kita juga sambil berdoa kan gitu kan ya. Mengingatkan hubungan kita bagaimana hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia gitu ya. Nah selain itu juga pelajar profil pelajar Pancasila selain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga ada berkebinekaan global. Jadi selalu mengingatkan kepada mereka bahwa kita ini memang bagian dari masyarakat global. Bisa jadi bukan cuma sekedar apa yang terjadi di masyarakat secara global lalu kita, kalau itu udah pasti kan ya. Apa yang terjadi di global lalu kita, misalnya apa yang terjadi di Palestina sana gitu ya, kan harus mendengar kita ya. Kalau kita mendengar beritanya kan sudah pasti kita juga sedih gitu ya. Dalam waktu 9 detik gitu ya, kemarin misalnya di Hamas juga sedih gitu ya, ada satu perjuangan atau misalnya ada terjadi waktu beberapa tahun yang lalu misalnya ada bom bunuh, ada nuklir yang meledak di Jepang. Dalam waktu beberapa menit saja kita sudah sampai di Indonesia dan kita sedih. Artinya apa yang terjadi di dunia kan berpengaruh terhadap kita. Nah sekarang juga sebaliknya, atau misalnya kemarin kita juga akhirnya membatasi diri untuk ke KFC misalnya, atau untuk membeli ke hal yang dikatakan boykot gitu ya, itu kan sudah disediakan oleh MUI gitu ya. Nah artinya kan apa yang terjadi di dunia memang mempengaruhi kita. Pun halnya sebaliknya sebenarnya, bahwa karena kita bagian dari masyarakat global, maka apa yang terjadi di kita juga sebenarnya berpengaruh terhadap dunia. Nah ini terlalu berlebihan apa tidak Bapak Ibu? Masalahnya. Contohnya apa? Apa sih yang kita berbuat tapi sebenarnya ngaruh terhadap dunia? Buang sampah sembarangan aja, Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau kita itu membuang sampah sembarangan dan semua orang di kajian ini sama gitu ya. Nggak ngaruh ini terhadap dunia gitu ya. Akhirnya malah terjadi banjir atau misalnya pembangunan atau membawa sampah saja ya. Kan solusinya itu ngaruh Bapak Ibu ya. Kalau ini kan bukan cuma di kajian doang, kalau sudah berbicara polusi udara ya, tetapi ini ke dunia gitu ya. Nah jadi kita selalu mengingatkan kepada siswa kita bahwa kita bagian dari masyarakat global ya. Kemudian pilar yang berikutnya ada pilar mandiri. Pasti juga kita selalu mengingatkan dan juga membantu siswa kita untuk senantiasa mandiri ya. Nah ada banyak hal kita berikan PR, kemudian apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya siswanya mandiri. Memberikan tugas gitu ya. Nah dan yang lainnya ya. Nah bisa juga tugas itu sebenarnya online gitu ya. Artinya kita tidak waktunya harus mungkin di sekolah. Sebenarnya kan kita bisa ya melalui tugas-tugas yang secara online. Artinya karena tidak bisa dipungkiri antara itu
udah hafal buku itu, gitu ya, disertai dengan hafal menteri-menteri kan benar itu ya. Ya. Tapi yang sukses itu adalah mereka yang bisa tim, ya, yang bisa kolaborasi, gitu ya. Coba bayangkan kayak ada 2 orang teman kita nih, yang satu itu udah kayak ensiklopedia berjalan banget, gitu ya. Semua ditanyain apapun dia bisa, dia cerdas sekali lah, gitu ya. Tapi kalau ngomong mungkin, kalau bicara itu sombong, angkuh. Sementara yang satu lagi itu dia biasa aja, ngomongnya biasa aja, gitu ya. Jadi bisa sih, sesama guru itu bisa lah, gitu ya. Tapi dia ngomongnya itu enak, ada bisa bekerja sama, gitu ya. Kira-kira yang bapak ibu akan ajak satu tim kalau dapat proyek misalnya ya dari bapak ibu kepala sekolah itu yang pertama diajak yang kedua. Nah, apalagi siswa kita ke depan, mereka itu kita saja sekarang bapak ibu kalau cuma pengetahuan kita bisa gantikan dengan Google, ya. Mau tanya apa sih? Tanya aja sama Google, ya. Tapi yang kita perlu itu bagaimana berkolaborasinya, gitu ya. Nah, begitu kan halnya dengan kali ini kita juga coba untuk mengenal Google Slide, kemudian juga bagaimana caranya supaya kita juga bisa membuat presentasi yang untuk berkontribusi terhadap kolaborasi ini. Kemudian selain itu satu lagi adalah kreatif, ya, dari pilar profil pelajar Pancasila. Kreatif tentu saja memang artinya banyak yang dilakukan, gitu ya, untuk membuat sebuah karya gitu. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu kan tadi ya, sebenarnya kan kita bisa scroll bawah, kan bisa berpikir kalau lain kan kita cuma scroll ke bawah lagi, gitu ya. Tetapi kalau dengan Google Slide itu tampilannya kita klik saja, misalnya kita mau klik bagian yang bagian yang Google Slide, ya. Nah, kita klik kayak ini, langsung Google Slide. Artinya ini kayak memilih arahnya itu ya, yang mau kerjakan. Nah, Google Slide itu bagian sebenarnya dari Google Sheets dulu, ya. Memang platform yang dibuat oleh Google untuk kepentingan pendidikan, ya. Nah, di Google ini ada beberapa kelebihannya, Bapak Ibu. Iya, jadi bisa membuat slide presentasi kita itu menjadi interaktif. Kemudian juga misalnya kita membuat kuis interaktif, dan lain-lain. Tetapi memang ada tantangan itu sekali yang sebenarnya harus selalu tersambung, terkonek dengan internet, ya. Itu misalnya dari Google. Nah, misalnya kita coba buat untuk yang di sekolah dasar, ada sekolah dasar, misal di sini ada kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan dua tahun lalu. Ya, tapi kerajaan Majapahit di dalam Google Slide bisa seperti menyampaikan gambar, ya, tapi bisa juga video. Menariknya Bapak Ibu, gambarnya itu kalau kita pakai PowerPoint kan kita harus download dulu, ya. Download dulu, baru masukkan ke ya. Kalau di Google Slide itu tidak. Jadi kita hanya butuh linknya saja. Ya, kita cari di dalam Google Slide-nya, karena dia sudah terhubung ke internet, jadi langsung di-insert. Itu kan saya dengan video, gitu ya. Cuma dicari langsung di-insert. Jadi tanpa kita harus download, gitu ya. Sehingga sangat aman sekali tadi di mana, Bro? memori dalam laptop. Ya. Tadi Jadi kalau dalam PowerPoint kan video itu kita harus download dulu kan, itu ya, pakai TV gitu ya, misalnya ya, dan aplikasi lainnya berbeda video. Kalau kurang satu soalnya. Ya usah tuh, biarin sama. Saya kesana, saya nyari satu. kalau dia berupa video
Dan fungsinya sebenarnya memang berfungsi untuk kita lihat dan apa dan kembali ya betapa sejarah kita sudah sampai sekarang termasuk sejak zaman dulu ya. Di tahun 1362 itu kita lihat bagaimana kekuasaan dari kerajaan Majapahit sudah menguasai Sumatera dan Jawa. Setelah itu sampai ke Siam ya, sampai ke Thailand. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa bahkan melihat yang beda file. Kalau tadi kan masih dalam proses yang sama sebenarnya Bapak Ibu ya. Di misalnya kita masih evaluasi dulu. Kalau tapi evaluasi ini kita langsung ke yang berbeda ya. Ini ada soal Bapak Ibu. Kita selesai kembali. Nah, ini saya bagian. Patih yang terkenal dari Majapahit adalah semuanya juga tahu gitu ya. Tapi bagaimana cara membuatnya ya? Misal, kalau anak-anak menjawab Siliwangi, maka dia akan terkonek dengan yang sudah kita siapkan. Jawaban salah misalnya. Nah, jawaban salah. Di bawahnya ada kembali. Kalau kita pilih yang kembali, maka dia akan kembali lagi ke soalnya. Begitu kan kalian dengan misalnya yang Arab jawabannya sama atau benar Bapak Ibu? Nah, tentu saja ya.
Kira-kira bagaimana Bapak Ibu apakah tugas slide itu menarik kalau Bapak Ibu ambil makan? Menarik. Apakah Bapak Ibu ingin membuatnya? Mau buat sekarang atau nanti di rumah? Di rumah saja. Mau tahu caranya sekarang atau nanti saja Bapak Ibu bikin di rumah? Oh, sekarang. Kalau sekarang ya. Ini Bapak Ibu caranya. Bisa ini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya soalnya masukkan kredit Bapak Ibu yang pertama itu yang harus dipersiapkan adalah Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran kira-kira sudah buat soal ya, apa soalnya dan apa jawabannya. Jadi tinggal membuat di dalam spreadsheet saja. Nah, cara membuatnya apa kita masukkan soalnya dulu. Bisa soalnya apa Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu ya soalnya. Mau soalnya apa? Apa yang mau tanyakan kepada siswa terkait dengan kerajaan? Ya? Oh, kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah ini seperti halnya Google. Nah, kemudian ini Bapak Ibu klik yang share ini ya. Klik yang share. Nah, Bapak Ibu pilih yang rectangle boleh. Ini ya. Misalnya ada opsinya berapa jawaban? 4 jawaban. Oke, nanti kita akan buat 4. Sudah satu dulu kemudian nextnya. Pilihannya apa saja di sini Bapak Ibu? 5 ini ya. 5. Ya. Ini kemudian kita tinggal copy paste. Ini apa? D-nya apa Bapak Ibu? Misal. D-nya apa? Ya? Waduh. Nah, kita sudah punya 4 opsi jawaban. Berikutnya kita akan membuat yang jawaban untuk jawab feedback ya. Kalau untuk feedback jawaban benar atau jawaban salah. Dekatnya ke kantor tadi. Jauh enggak? Boleh klik yang mau kan? Boleh klik yang mau kan? Kemudian, nah di sini kita buat misalnya jika jawabannya sama kita lakukan. Jadi jika jawaban salah, kemudian kita berikan emoticon, bisa ya. Bapak Ibu tinggal klik yang insert, kemudian image, supaya tidak usah mendownload dan mengupload. Bapak Ibu klik yang search the web, ini ya. Nah, Bapak Ibu mau pakai kemarin kita mau pakai checklist misalnya atau silang,
Salah ya, manifest. Ya, 50 misalnya. Kita ambil ya. Nah, kemudian kita klik yang insertnya. Maka akan secara otomatis ada di dalam sel kita. Ini kalau jawabannya salah. Nah, kalau ini jawabannya salah, kita kasih misalnya menu untuk kembali. Jadi klik yang share tadi, kemudian kita pilih yang belum. Kemudian kita pilih yang text color. Pilih misalnya kembali. Kita siapkan satu lagi Bapak Ibu ya untuk jawaban tadi. Jadi kita klik yang control N. Jadi jawaban 2. Kita pilih lagi. Nah, ini misalnya ini ya, misalnya insert, kemudian text, kemudian text kemudian. Nah, di sini bisa Bapak Ibu memakai teknik cara yang benar, gitu ya. Ini insert lagi. Ini ya. Baru misalnya Bapak Ibu klik insert, ini, saya dulu ya dulu. Untuk lanjutkan ya, dulu, saya akan mencoba uangnya. Nah, ini kan sama-sama ada poin, poinnya ada soal, ada jawabannya. Bagaimana supaya tadi dipakai? Bapak Ibu sebenarnya tinggal pakai link saja. Bagaimana caranya? Ini yang pertama nih yang A. Ini salah atau benar? Ini jawaban salah ya. Kita lihat jawaban salah itu ada di slide nomor berapa Bapak Ibu? 11 atau 12? 11 ya. Jadi yang nomor ini kita klik kanan, kemudian link, kemudian slide yang ke berapa? Misalnya slide yang ke 11, jawaban salah. Nah, ini mulai dengan bahan pertama ya link, kemudian kita klik yang slide ke 12, jawaban salah. Kemudian jawaban salah juga sama Bapak Ibu ya. Link, kemudian kita dari slide yang ke-11. Sekarang, bagaimana dengan pembukatannya? Pembukatannya adalah jawaban yang benar. Jadi kita klik kanan, link, jawabannya yang benar yang berapa? 12 ya. Link, kemudian dari yang jawaban tadi ya. 12. Gitu. Nah, sementara yang tadi kan di sini ada satu lagi yang jawaban salah ini. Ini juga kita berikan link. Ini tadi soalnya nomor berapa? Soalnya di slide 10. Jadi kita klik ekornya, kemudian berikan linknya, cari yang halaman slide 10.
Ada lagi? Edit. Ya Kak. Nggak usah deh. Terpampang ya. Oh ada. Anggap aja gitu. Kembali ke diri sendiri. Ada Kak, pasti